Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi listrik statis. Kali ini, kita akan bahas energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Oke. Jadi ada suatu muatan di sini. Saya misalkan saja muatannya positif ya. Oke. Ini saya tuliskan sebagai Q1. Ini Q. Oke. Kemudian jika ada suatu muatan positif lain, muatan uji, saya sebut ini Q2. Muatan ujinya saya tulis saja Q kecil, ya. Maka pada jarak tertentu di sini, ya, itu kita pindahkan ya. Jadi misalkan di sini mula-mula pada jarak ya R1 di sini. Kemudian Q ini saya mau pindahkan ya. Misalnya mendekati Q1 di sini. Jadi yang Q kecil ini saya pindahkan misalkan di sini. Oke. Q-nya. Ya, pindahkan. Dipindahkan sejauh, saya sebut aja ini misalnya sejauh DR lah. Oke. Maka ini jarak dari sini selanjutnya kita sebut sebagai R2. Oke. Nah, pada muatan ini tentunya ada gaya ya. Karena ini positif dan ini positif, itu kan berarti ada gaya saling tolak menolak. Jadi ini akan menjauhi Q kecil ini, yang ini akan menjauhi Q1, ya kan? Saya tuliskan, ini adalah gayanya ya, saya simbolkan dengan putih aja. Nah, ini kita sebut dengan gaya kolomnya. Betul kan? Karena menolak muatan positif kan, saling menjauhi. Nah, tapi karena digerakkan ke kiri, maka ini kita sebut sebagai gaya perpindahannya. Oke ya. Nah, nilai gaya kolom dengan F perpindahannya ini kan nilainya pasti sama, ya kan? Besarnya sama. Maka bisa saya tuliskan usahanya dW di sini itu sama dengan ya minus gayanya, ingat berlawanan arah dengan gaya kolom itu kali DR, perubahan jaraknya. Jadi perubahan usahanya di sini adalah min F kali perubahan perpindahannya ya, DR-nya. Nah, kalau kedua ruas kita integralkan, jadi ini diintegralkan, ini juga diintegralkan. Ya, jadi ini dW sama dengan, ingat kalau minus itu bisa kita kasih luar gitu ya, di luar. Ini F, ini DR. Nah, dari mana integralnya? Dari mula-mula adalah R1 menjadi R2. Oke. Maka kalau integral dW di sini, maka ini adalah W. Oke. Minus, oke. Di sini berarti bisa saya tuliskan karena integral, maka F kali R, batasnya dari R1 ke R2. Oke. Nah, F di sini adalah gaya kolomnya besarnya. Jadi nilainya kan sama besarnya. Jadi untuk saya tuliskan F di sini itu adalah gaya kolom. Nah, gaya kolom itu adalah K kali Q 1
kali Q2 kan per R kuadrat. Betul? Jadi kalau saya lihat di sini K, Q1-nya kan Q besar sini. Q2-nya Q kecil sini. Per R kuadrat. Oke. Maka kalau kita masukkan ya selanjutnya di sebelah sini. Jadi W sama dengan minus K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Ya, ini adalah untuk F-nya. Ini kan kali R lagi. Kali R lagi. Batasnya dari R1 ke R2. Maka bisa kita coret di sini 1 R-nya. Jadi kita masukkan R2-nya. Jadi sini usaha sama dengan minus K kali Q kecil per R2 gitu ya. Dikurang gitu kan, tapi kan ketemu minus lagi. Jadi di sini plus K kali Q besar kali Q kecil per R1. Nah, kita tahu bahwa untuk usaha di sini usaha itu adalah minus perubahan energi potensial. Betul? Di mana bisa saya tuliskan EP itu adalah EP2 dikurang EP1. Jadi kalau di sini saya buat minus ya delta EP, ini W-nya ya. Jadi ini kita masukkan ke usaha di sini akan sama dengan ini plus bisa saya tulis di depan ya. Jadi K kali Q kecil per R1 minus K kali Q kecil per R2. Nah, ini minus delta EP itu adalah EP2 minus EP1. Oke? Sama dengan K kali Q besar Q kecil per R1 minus K kali Q besar Q kecil per R2. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam, maka ini kan min kali min sini jadi EP1 ya. Jadi EP1 min ke sini jadi minus EP2. Sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R1 minus K kali Q besar kali Q kecil per R2. Nah, terlihat di sini berarti rumus energi potensial adalah K kali Q besar kali Q kecil per R. Nah, Q besar dan Q kecil kan sama saja Q1 kali Q2. Jadi, bisa saya tuliskan artinya energi potensial listrik ini adalah K kali Q besar kali Q kecil ya, biar ini arti Q1 dan Q2 per R saja. Oke, kuadrat. Nah, ini adalah energi potensial listrik. Gitu Sobat Edson. Kita bahas contoh soalnya ya. Contoh soal di sini. Oke. Di sini sebuah muatan 2 mikrokolom, oke, dipindahkan dari posisi 4 meter menuju 2 meter dari muatan minus 8 mili kolom. Tentukan usaha yang dibutuhkan ya untuk memindahkan muatan itu. Gitu ya. Oke. Kalau di sketsa di sini, jadi ada muatan positif
2 mikrokolom. Oke. Dipindahkan dari berjarak tadinya 4 meter. Ya, misalnya di sini jaraknya 4 meter, dari muatan negatif 8 milikolom gitu ya, ke posisi 2 meter. Jadi sekarang posisinya ada posisi 2 meter. Gitu maksudnya. Oke, ini pindahkan ke sini. Nah, jadi bisa saya tuliskan ini adalah Q-nya. Oke, di sini Q kecilnya, muatan ujinya. Kemudian untuk jaraknya, maka yang 4 meter itu adalah R1 dan R2-nya adalah 2 meter. Oke. Tentukan usahanya. Pertanyaannya adalah W di sini. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk usaha ya, itu adalah minus perubahan energi potensial. Oke. Usaha di sini berarti minus ya. Delta EP itu kan artinya EP2 dikurang EP1. Kan gitu ya. Karena delta EP kan selalu akhir kurang awal. Jadi bisa kita tuliskan di sini, karena ini minus, maka jadinya sama saja EP1 dikurang EP2. Artinya energi potensial listrik 1 dikurang energi potensial listrik 2. Artinya awal dikurang akhir. Nah, sedangkan yang namanya energi potensial itu adalah K kali Q besar kali Q kecil per R. Ya. Ini adalah rumus energi potensial listrik. Jadi, kalau saya tuliskan di sini, usaha yang dibutuhkan itu adalah, karena ini EP1, berarti kan K kali Q besar, ya, kali Q kecil per R1. Dikurang EP2, juga berarti K kali Q besar kali Q kecil per R2. Nah, karena K, Q besar, Q kecil sama, maka bisa kita keluarkan di sini. K kali Q besar kali Q kecil. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah 1 R1 minus 1 R2. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya. K ini adalah suatu konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q besar. Nah, Q besar di sini ini kan minus 8 milikolom. Nah, karena di sini adalah energi potensial ini adalah besaran skalar ya. Besaran skalar di sini. Maka kita masukkan nilai minusnya. Jadi Q-nya di sini itu artinya minus ya, Q besarnya di sini 8 milikolom. Nah, 8 milikolom artinya 8 kali 10 pangkat minus 3 karena mili. Kemudian dikalikan Q kecilnya. Q kecilnya di sini adalah positif 2 mikrokolom. 2 mikrokolom itu artinya 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Kali lagi 1 per R1. Nah, R1-nya di sini 4. Jadi di sini 4 minus 1 per 2. Karena R2-nya adalah 2 meter. Oke. Sekarang kita hitung di sini. Ini minus saya taruh depan saja. Oke. Sekarang kita kalikan ya. 9 kali 8 kali 2. Oke. Sekarang ini 10 pangkat 9. Ini 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 6. Berarti kan 10 pangkat 0 ya. Berarti ini habis semua. Nah, berarti tinggal yang 1/4 dikurang 1/2. Ini bisa saya bikin per 4, samakan penyebutnya. Jadi ini 1, ini minus 2. Gitu kan? Nah, 1 dikurang 2 kan minus ya. Kalikan minus lagi, maka berarti artinya positif di sini. Oke? Ini saya coret saja dengan 8 di sini. Dapatnya berapa? 2. Berarti
1 dikurang min 2 kan min 1. Kali min di sini jadi positif. Jadi 9 kali 2 kali 2. Berapa? 36 Joule di sini. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini kan bertanda positif. Bertanda positif. Artinya apa? Artinya, untuk memindahkan dari sini ke sini, itu tidak perlu tenaga. Kenapa? Karena tinggal dilepas saja, maka otomatis dia akan tertarik kan? Karena ini negatif. Jadi, artinya, sebenarnya arti plus di sini tidak perlu tenaga. Cukup dilepaskan saja, tidak perlu usaha untuk mendorong dari posisi 4 meter ke mendekati 2 meter. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi listrik statis. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!